Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Anita, spesialis prostodensia. Saya merupakan staf dosen mengajar di FKG Mustopo Beragama sejak tahun 2018. Selain sebagai staf dosen, saya juga dipercaya menjabat sebagai Kepala Departemen Prostodensia pada tahun 2022 hingga sekarang. Biodata saya antara lain, pada tahun 2005 hingga 2011, saya menempuh program sarjana dan profesi kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Trisakti, Jakarta. Pada tahun 2013 hingga 2017, saya melanjutkan program spesialis prostodensia di FKG Universitas Padjadjaran, Bandung. Spesialis prostodensia merupakan cabang ilmu kedokteran gigi yang mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan rehabilitasi fungsi oral dengan cara mengganti gigi yang hilang atau jaringan di sekitarnya dengan menggunakan alat tiruan. Video ini dibuat sebagai syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada sistem pengajaran di FKG Mustopo, kami menggunakan sistem blok terintegrasi. Saya merupakan salah satu dosen pengampu pada mata kuliah antara lain. Yang pertama, restorasi daerah tidak bergigi 1 pada semester 4, restorasi daerah tidak bergigi 2 pada semester 5, restorasi daerah tidak bergigi 3 pada semester 7, skills lab oral diagnostik pada semester 7, dan skills lab integrasi 3 pada semester 8. Saat ini saya dipercaya sebagai penanggung jawab blok restorasi tidak bergigi 2 pada semester 5. Blok ini memiliki bobot sebanyak 2 SKS. Blok ini berjalan bersama dengan blok praktikum restorasi daerah tidak bergigi 2, di mana tentunya semua materi pembelajaran yang mahasiswa dapatkan di kuliah dapat diterapkan langsung pada model Phantom atau dummy, sebagai bentuk latihan sebelum nantinya mereka akan masuk ke tahap profesi di mana mereka akan bekerja dengan pasien. Sistem pembelajaran blok terintegrasi merupakan proses pembelajaran berupa student-centered learning dan problem-based learning. Dalam sistem pembelajaran ini, menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar, di mana peserta didik mampu mengasah kemampuan kognitif serta mendorong cara berpikirnya sehingga dapat menyelesaikan masalah dalam tingkat yang lebih tinggi. Sistem pembelajaran pada blok restorasi daerah tidak bergigi 2 terdiri dari pemberian uraian materi berupa kuliah, kelas tutor, dan kelas pleno. Pemberian materi pada kuliah blok ini telah disusun dalam rencana program studi atau RPS. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam crown sesuai dengan indikasinya, mahasiswa mampu menjelaskan tipe dan Comore & Bridge sesuai dengan indikasinya, mahasiswa mampu menjelaskan hasil radiologi yang berhubungan dengan pembuatan crown & bridge, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip pengasahan gigi untuk pembuatan crown & bridge, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur klinis pembuatan crown & bridge, dan mahasiswa mampu menjelaskan penyebab dan mengatasi masalah yang mungkin terjadi pada insersi atau pemasangan crown & bridge. Materi pada permata kuliah pada blok ini telah kami susun berdasarkan RPS tersebut. Kami memberikan 10 topik mata kuliah yang disusun dalam 8 kali tatap muka pengajaran. Pustaka yang kami gunakan dalam membuat materi pengajaran antara lain yaitu textbook Rosenstiel pada tahun 2006, textbook Sillenberg pada tahun 2012, Eisman pada tahun 1980, dan buku Smith pada tahun 2007. Setelah selesai dengan pemaparan bahan kuliah, lanjutkan dengan kelas tutor kecil yang dibantu oleh masing-masing fasilitator. Saya, sebagai fasilitator, bertugas mengarahkan agar soal yang berupa skenario kasus yang diberikan kepada mahasiswa dapat dipahami, serta mahasiswa dapat melakukan identifikasi masalah hingga mekanisme perawatan yang akan dilakukan pada pasien tersebut. Pada akhir blok, akan diadakan kelas pleno yang diikuti oleh semua mahasiswa dan semua dosen fasilitator, yang bertujuan untuk membahas simulasi kasus yang telah diberikan sebelumnya, sehingga kita mendapatkan kesamaan persepsi pada bahan pengajaran. Pada sistem penilaian blok ini, penilaiannya berupa 50% dari nilai tutor, 25% dari nilai ujian tengah semester, dan 25% dari nilai ujian akhir semester. Ya, selamat pagi.
Hari ini saya akan melanjutkan kuliah kita yang bertopik tentang pencetakan model kerja, analisis digital, dan surat perintah kerja. Seperti kita sudah bahas di kuliah sebelumnya, bahwa blok ini kita membahas tentang preparasi Crown and Bridge. Kemarin sudah belajar mungkin preparasinya, dan hari ini kita akan belajar mengenai cara pencetakannya. Gimana sih caranya kita cetak sampai kita kirim ke lab, sampai nanti akan jadi gigituran cekat yang baik. Kalian sudah pernah cetak kan sebelumnya ya? Kemarin pencetakan pertama kalau inget pakai bahan apa? Alginet ya. Sendok cetaknya mungkin inget ya, kan kita udah berapa kali nyetak ya kalau di sudah pengenalan sendok cetak juga. Sendok cetak yang kita pakai di sini adalah stock tray bersudut dan berlubang. Bahan cetaknya yaitu, kalau yang kemarin kita jelaskan pencetakan pertama, ingat bahannya? Alginet ya. Sekarang kita pakai bahannya rubber base, heavy body dan light body yang kita pakai tipenya. Lalu tekniknya adalah open mouth, double impression, dan nama hasil cetakannya kalau kita cor jadinya model kerja. Yang kemarin yang pertama model studi. Jadi tolong dibedakan pencetakan dan hasil modelnya, dan juga tekniknya ada yang berbeda sedikit ya. Dari gambaran tahapan ini untuk kamu lihat, berikut adalah urutan pekerjaannya. Saya akan bahas lebih lanjut pada slide berikutnya ya. Bahannya yang seperti kita ketahui, bahannya secara global kita sebutnya adalah PVS atau polyvinyl siloxane. Tekniknya itu double impression, yaitu dengan cara 2 kali pencetakan. Ada yang 1 step, ada yang 2 step ya. Lalu berikut adalah sifat dari polyvinyl siloxane ya. Paling akurat, lalu shrinkage-nya kecil, fast recovery dan dari deformasi, tidak berbau dan tidak berasa, baik untuk pencetakan area yang kering, dapat dicor lebih lama, jadi dia bisa kita simpan dalam maksimal 1 minggu, lalu tidak terdapat byproduct ya. Cuma ada kekurangannya, kira-kira apa? Kira-kira apa? Tidak boleh basah. Kalau karena untuk gigituran cekat tentunya dia butuh keakuratan yang lebih tinggi. Oleh karena itu bahan ini tidak boleh basah. Intraoralnya tidak boleh basah pada saat kita melakukan pencetakan. Lalu berikut adalah gambarannya, cara pencetakannya. Saya jelaskan lewat gambar ya. Yang lewat bahan kanan atas, bahan patinya kita aplikasikan, pencampuran dengan perbandingan yang sama banyaknya, lalu kita masukkan ke dalam mulut pasien. Kira-kira ini 1 step, 2 step? 2 step ya. Kenapa? Karena 2 kali masuk ke dalam mulut. Jadi 1 sendok cetak 2 kali masuk ke dalam mulut ya. Jadi yang pertama patinya dulu kita masukkan ke dalam mulut, lalu kita keringkan. Yang kedua itu kamu lihat ada angin spraying, kita harus keringkan. Baru kita masukkan bahan kedua yaitu light body. Jadi setting time-nya kira-kira lebih lama atau lebih cepat daripada alginet? Lebih lama ya, 3 sampai 5 menit kurang lebih. Kalau alginet paling sekitar 2 sampai 3 menit estimasinya ya. Jadi pastikan suctionnya tetap harus jalan pada saat kalian akan melakukan pencetakan. Lalu ini merupakan salah satu alat bantu yang kita pakai, yaitu aplikasinya dengan gun dispenser. Jadi boleh kamu aduk manual kalau memang pastanya 2 pasta, atau kita punya yang sekarang lebih canggih yaitu pakai gun ya. Tujuannya untuk tentunya pengadukannya lebih homogen, lebih cepat, dan kalau kamu punya alat ini pakai siring, kita bisa masukkan ke dalam mulut pasien. Tentunya jauh lebih detail kerjanya karena kita bisa masukkan ke sulcus gingivanya. Lalu setelah kamu pencetakan tentunya nggak langsung dicor atau dikirim ke tekniker ya. Jadi kita sebagai calon dokter gigi harus dapat mengevaluasi apakah cetakan kamu ini kira-kira bagus nggak, cukup nggak, atau kita harus melakukan pencetakan ulang ya. Jadi kita harus lihat, kalau gagal cetak ulang mumpung pasiennya masih di dental unit ya. Lalu lakukan disinfeksi. Kalau cetakan sudah oke, harusnya didesinfeksi dulu, baru kita masukkan ke baru kita melakukan pengecoran untuk model kerja. Ini adalah tabel-tabel yang harus kita perhatikan pada saat setelah kamu melakukan pencetakan kedua. Kamu harus ngecek nih, kira-kira kamu punya poin-poin ini, mulai dari finish line-nya lack of wash atau tidak, tray-nya bagaimana keadaannya, ada retensi dari bahan cetak atau tidak, lalu
Semua bagian-bagian harus tercetak dengan baik, bagian margin, gingiva, dan semuanya harus tercetak dengan baik. Ini adalah contoh gambaran pencetakan. Kira-kira gambarannya cukup? Kurang? Yang warna ungu? Cukup apa? Kurang. Ya, kira-kira kenapa? Bubble ya, ada poros di marginnya. Ya, yang kuning? Kira-kira kenapa? Sendok cetaknya terlihat betul. Mata kamu cukup ini juga. Lihat ya, yang warna merahnya itu adalah bagian dari sendok cetaknya tidak boleh terlihat. Karena itu nabrak dengan jaringan penyangga. Takutnya terjadi distorsi dari si bahan cetak. Yang paling bawah? Cukup atau tidak? Kurang sedikit. Finish line-nya kurang sedikit ya. Marginnya kamu lihat nggak semuanya kurang sirkular dapatnya ya. Jadi kalau dapat seperti ini sebaiknya kalian melakukan pencetakan kedua untuk serep kalau di reject sama labnya bilang kurang nih, daripada kita harus datengin pasiennya lagi, mendingan kamu lakukan pencetakan berikutnya di hari yang sama. Lalu setelah kamu melakukan pencetakan, tentunya kita melakukan interocclusal record atau pencatatan gigitan, karena belum tentu semua pasien gigitannya fix ya. Untuk yang hilangnya agak banyak itu akan sangat membantu kalau kamu melakukan ini. Sebaiknya dilakukan. Jadi setelah preparasi, pencetakan, interocclusal record ya, baru kita pasang MTS-nya, prosedurnya, baru pasiennya boleh pulang. Baik ya, urutan kerjanya kurang lebih. Ada yang mau ditanyakan? Ini adalah gambaran interocclusal record yang dapat kita lakukan berbagai macam bahan. Tentunya dari yang paling simple adalah galangan gigit atau wax kita pakainya. Yang kedua pakai bahan PVS, baik dari silikon, baik dari bahan pati maupun dari bahan light body. Kira-kira yang bahannya ready di klinik wax ya. Jadi wax itu paling standar, simple, tapi kepake untuk hampir semua pekerjaan prostodontia sebenarnya. Jadi paling irit lah kalau kita minimal ini bahan kamu punya di tempat praktek. Kalau PVS harganya agak tinggi, betul. Gitu. Tapi juga pada saat melakukan interocclusal record tentunya kamu harus cek gigitan pasien betul atau tidak. Jangan sampai pada saat kita masukkan gigitan, gigitannya maju, gigitannya ke kiri atau ke kanan. Nanti kamu akan merasakan sendiri kalau kerja pasien tuh kok tadi cukup ya jaraknya, sekarang jadi mentok gitu. Jadi di sini harus kamu sebagai operator harus tahu benar kira-kira gigitan pasien tuh arahnya seperti apa. Oke, sekian kuliah saya pada hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita setelah bahan kuliah selesai, tentunya kita akan punya topik tutor ya. Jadi kamu sudah kita berikan semua materi pengajaran. Kita akan masuk skenario soal apa yang harus kita lakukan kalau kita punya pasien, mulai dari identifikasi masalah sampai ke rencana perawatan. Oke, terima kasih waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita akan memulai tutor pertama dari skenario kedua. Ya, setelah kita semua dapat bahan materi kuliah, tentunya kita akan lanjut ke simulasi soal. Jadi di skenario ini setelah kamu dapat soal, kamu bisa lihat nih, evaluasi dulu nih kira-kira pasiennya laki-laki atau perempuan, usianya, itu kan data diri pasien ya. Pada saat kita ketemu pasien, anamnesa, kira-kira dari usia masuk nggak kamu punya indikasi pembuatan crown and bridge dengan pasiennya, kira-kira usianya cukup nggak untuk pembuatan crown and bridge? Cukup ya, gitu. Lalu minimal usia pembuatan crown and bridge tahu nggak usia berapa? Berapa? 20, 30, 50? Minimal? Minimal 28 ke atas. Emang efeknya kemana sih? Kalau usia, kita lihat usia, kenapa ini pasien nggak boleh kita buatkan crown, nggak boleh kita buatkan bridge? Impaksi, selain impaksi, pulpa ya. Jadi makin muda tentunya ruang pulpa masih besar, betul ya. Jadi itu korelasinya di FKG ya. Ruang pulpanya masih besar, tentunya kita kalau preparasi atau mengasah gigi tidak bisa terlalu banyak. Oke, selain dari usia, tentunya kita lihat dari kilaan giginya. Berapa banyak sih?
gigi hilangnya? 1. Missingnya regio berapa? Regio 3 dong. Regio 3 berapa tadi giginya? 36. 36, oke. Kalau 36, terus kamu harus lihat apanya nih kira-kira kalau kita mau buatkan restorasi atau gigi tiruan lainnya? Penyangganya atau abatmennya. Kira-kira abatmennya harus sejajar satu sama lain, betul. Lalu demikian kelas tutor kita hari ini. Nanti tugas-tugasnya tolong dibuat PowerPoint ya, akan kita presentasikan di pleno supaya tujuannya ada persamaan persepsi nih dari skenario kita, dosen-dosen dari kelas lain, fasilitator lain sama nggak rencana perawatannya ya. Jadi kita akan ketemu pleno 2 hari lagi, nanti tolong disiapkan bahan untuk presentasinya. Terima kasih untuk hari ini, selamat siang. Berikut adalah video yang saya berikan pada saat saya memberikan pemberian materi bahan ajar di kelas. Dalam bidang profesi kedokteran gigi, saya juga berperan sebagai DPJP selama mahasiswa harus menempuh mata kuliah kedokteran gigi di klinik selama 3 semester. Selama tahap profesi, di bagian prostodensia, mahasiswa harus menyelesaikan 4 requirement, antara lain, yang pertama, referat, yaitu berupa pembuatan makalah dari jurnal atau textbook yang sesuai dengan kasus yang diberikan. Yang kedua, pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan pada pasien. Yang ketiga, pembuatan gigi tiruan lengkap pada pasien. Yang terakhir yaitu pembuatan gigi tiruan cekat berupa bridge pada pasien. Sebagai DPJP, saya harus mendampingi pekerjaan klinik berupa pembuatan gigi tiruan pada pasien sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga gigi tiruan yang digunakan pasien merasa nyaman. Demikian presentasi saya, semoga dapat memberikan gambaran tentang tugas saya sebagai staf pengajar di FKG Mustopo. Terima kasih. Udah dong.